Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Adi Pratama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ini formulir pendaftaran. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 4 SDN 1 Caringin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 1 Caringin, yes. Oke. Terima kasih. Nah, jadi pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, kita akan melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelumnya, tadi yang masuk paling depan siapa? Ya, Jang, siapa? Kedok siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pada saat kita melaksanakan kegiatan sehari-hari, alangkah baiknya kita selalu melaksanakan kebiasaan hidup sehat, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekarang Bapak akan bagikan bahan ajar untuk kalian. Nah, alangkah baiknya sekarang kita bagi kelompok saja ya, supaya pembelajaran kita menjadi lebih bermakna dan dapat bekerja sama di dalam sebuah pekerjaan. Nah, silakan kalian bagi kelompok, buat posisi yang pas, awas jaga jaraknya, jangan sampai tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sekarang silakan persiapan alat tulis yang kalian bawa, silakan dikeluarkan. Kita akan mulai belajar tentang tema 7 pada subtema 1, yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negara. Sebelumnya, untuk membuat kita tetap semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Nyanyikan secara semangat ya. Sama-sama. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari pada hari ini adalah yang pertama, Ananda diharapkan mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, Ananda diharapkan mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan menjelaskan artinya dengan tepat. Kemudian, Ananda diharapkan mampu mengkategorikan jenis gaya yang ada di lingkungan dan mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan dapat melakukan percobaan gaya otot pada benda-benda yang ada di kelas dengan benar. Nah, berikut capaian tujuan yang sudah Bapak lampirkan, yang sudah Bapak tayangkan. Semoga capaian tujuan pembelajaran ini dapat kalian raih dengan semaksimal mungkin. Oke, sekarang kita lanjut. Di buku paket
di buku siswa ada bacaan dari tema 7 ya, tentang indahnya keragaman di negeri. Nah, silakan dibaca. Sudah selesai? Nah, di dalam buku siswa ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalau yang bisa silakan acukan tangan. Yang pertama, silakan baca pertanyaannya. Siapa yang bisa acukan tangan? Yang perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama, agama, suku, ada bahasa, makanan, bagus, budaya, apalagi rumah, ada, terus ada berapa? Ada 7. Ada lagi? Masih banyak. Senjata tradisional, alat transportasi, makanan, minuman, pakaian, ada, wah banyak sekali. Jadi Indonesia itu sangat banyak dengan keberagaman. Sesuai dengan lagu nasional yang kita tadi nyanyikan, satu nusa satu bangsa. Banyak sekali keberagaman di sana. Yang kedua, kita lihat. Apa pertanyaannya? Silahkan dibaca. Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Sikap kalian kalau ada perbedaan di antara kita. Ini saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu salah satu sikap yang harus kita laksanakan untuk menjaga supaya Indonesia tetap utuh, ya, tidak bercerai-berai. Oke. Nah, sekarang Bapak mempunyai sebuah tayangan indahnya keberagaman di negeriku. Nah, ini adalah salah satu bacaan yang akan kalian baca. Silakan kalian baca tayangan yang sudah Bapak tayangkan. Sebuah bangsa di mana sedang segala bangsa. Sudah selesai? Sudah. Nah, sudah paham dengan isi bacanya? Tugasnya sekarang, Bapak akan membagikan kalian. Nah, ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, yang kalian lakukan sekarang, silahkan kalian cari kata sulit yang ada di dalam bacaan, kemudian nanti cari artinya di dalam kamus ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Untuk penggunaan kamus, nah, dengarkan. Pertama langkahnya adalah kalian pasti harus melihat awalan kata dari huruf yang akan dicari. Sudahkah dicari? Di sini yang kalian temukan kata apa saja yang menurut kalian sulit? Kata apa yang ada di dalam bacaan yang menurut kalian sulit? Kemudian tuliskan di tabel, nanti dicari di kamus. Kata yang pertama apa sih, Bro? Sensus. Tapi cari dari huruf S. Nah, cari S. Udah, kata apa yang dicari? Sensus, berarti dari huruf S. Mana S? Ah. Jadna S E. Terus sudah E. N berarti sen. Nah, terus sek. G terus H terus I J K. Oh panjang, masih panjang. Lupa lagi. Cari. Sudah selesai? Udah ya? Dua. Pokoknya kata yang kalian tidak tahu apa artinya dan maksudnya. Apa? Oke.
kelompok dong, kerja kelompok. Yang menulis sebagian, yang mencari sebagian. Kerjasama, ada. Nah, tulis. Bagus. Kalau sudah selesai mencari kata-kata sulit, nah silakan kalian lanjut mencari pikiran pokok dari masing-masing paragraf. Nah, seperti ini. Jadi kalian tulis pikiran pokok paragraf kesatu. Ada berapa paragraf itu? Ada 2. Paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf ke-1 tulis apa pikiran pokoknya. Paragraf kedua tulis apa pikiran pokoknya. Silakan. Pikiran pokok sekali lagi adalah kalimat yang dianggap menurut kalian informasi penting yang perlu untuk dicatat. Bel, bantu Bel. Bantu mencari apa? Pikiran pokoknya. Bel cari paragraf yang kedua Bel. Apa Salsa? Pikiran pokok atau masih kata sulit? Pikiran pokok. Udah selesai? Belum. Yang sudah siapa? Kelompok mana? Cuma tangan. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 1 sudah belum? Tinggal paragraf 2 saja. Kelompok 2? Hah? Satu lagi. Masih mencari kata sulit. Paragrafnya sudah belum? Sudah. Awas ya, informasi yang menurut kalian paling penting itu namanya pikiran pokok. Biasanya terdapat di paragrafnya di bagian awal atau akhir. Jadi harus teliti. Kelompok 3, silahkan bacakan di depan kelas hasil pekerjaannya. Yang lain silahkan dengarkan dan perhatikan hasil kerja dari kelompok 3. Ya, biar. Baik, dengarkan dan perhatikan. Kata sulit yang ke-1 bentuk penghitungan. Artinya Penghitungan jumlah penduduk, sifat ekonomi, aturan perbuatan dan sebagainya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih. Sekarang kelompok 1 tadi yang sudah. Silakan ke depan. Bacakan yang keras di hadapan teman-teman kalian. Yang lain silakan dengarkan. Citra. Kata sulit. 1. Sensus artinya menghitung jumlah penduduk. 2. Etnis artinya antar berkenaan dengan ilmu tetes bersejarah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Oke, Bapak tunggu sambil menunggu kelompok 2. Nah, LKPD yang akan Bapak bagikan. Silakan kalian pahami dulu, nanti kita akan lakukan kegiatan. Sekarang silakan lihat ke tayangan depan. Semuanya lihat ke tayangan depan. Silakan lihat ke depan. Nah, jadi di dalam bacaan tadi mengenai apa? Bacaan apa tadi? Suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia. Nah, di tayangan sudah akan kita lihat beberapa suku yang ada di Indonesia. Adat istiadat dari setiap suku-suku ini berbeda. Tapi mereka ini masih masuk ke dalam warga negara Indonesia. Jadi sikap kita harus saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di Indonesia. Salah satunya perbedaan suku. Oke, sekarang di setiap suku kan pasti memiliki perbedaan. Ada tadi kata ujar-ujar, bahasa, agama, baju, pakaian adat, rumah adat. Ada lagi yang selain itu adalah alat transportasi. Contohnya
Beca, kalau di kita di Jawa Barat, beca itu kan di kayu seperti sepeda, ya. Kalau di Aceh, di Sumatera Utara, beca itu pakai motor. Jadi di belakang motor, di depannya berbentuk beca, namanya bentor. Nah, selain alat transportasi tersebut, ada lagi alat transportasi yang berbeda-beda. Nah, silakan kalian lihat di tayangan. Ini alat transportasi yang ada di Indonesia. Perbedaan yang ada di Indonesia. Silakan dilihat dan dicermati tayangannya. Sudah? Nah, ada yang mau bertanya? Yang? Kenapa dahulu kala harus pakai hewan binatang? Kenapa zaman dahulu alat transportasinya memanfaatkan hewan? Ya kan? Memanfaatkan binatang. Nah, jadi ada beberapa zaman di mana alat transportasi yang digunakan di seluruh dunia itu mengalami peningkatan. Dari mulai jalan kaki, kemudian memanfaatkan hewan supaya apa? Menjadikan kehidupan manusia lebih praktis, tidak capek lagi. Maka zaman dahulu memanfaatkan hewan. Karena tidak ada motor, tidak ada mobil zaman dulu kan. Tapi kalau tidak ingin capek, makanya orang-orang memanfaatkan tenaga hewan untuk bepergian salah satunya kalau alat transportasi. Bisa juga hewan-hewan ini dimanfaatkan untuk mengalihkan tenaga manusia dalam pekerjaannya. Nah, ya, paham ya? Ada lagi yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain tentang alat transportasi? Sasa? Kenapa pedati tidak memakai kuda semuanya ya? Ada yang bisa jawab? Cung yang bisa jawab. Kenapa semua? Jadi kan gerobaknya sama ya? Gerobaknya sama, ada produknya, ada tempat duduknya. Tapi kenapa hewannya berbeda? Jan? Beda-beda tenaga. Tenaganya berbeda. Berarti kebutuhannya berbeda juga gitu. Oke, yang lain bagus. Yang lain? Kenapa hewannya harus berbeda? Masa-masa. Yang pertama adalah keadaan lingkungannya, kemudian fungsinya. Biasanya kuda itu fungsinya untuk sukanya kan berlari ya kuda ya, sukanya berlari. Makanya kalau yang menggunakan alat transportasi kuda itu ingin lebih cepat sampai tujuan. Berbeda dengan menggunakan kerbau atau sapi, itu lebih lambat. Tetapi beban yang mereka bawa itu bisa lebih berat daripada kuda. Contohnya, zaman dahulu menggarap sawah itu menggunakan kerbau, tidak ada menggunakan kuda. Ya, sekarang sudah pakai traktor. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalian lihat tayangan selanjutnya. Nah, silakan dilihat. Di sini ada tayangan, ada gambar kuda ya, kuda yang sedang menarik gerobaknya atau pedati. Kemudian ada pertanyaan, apa yang terjadi dengan pedati saat ditarik kerbau atau kuda? Apa yang akan pedati ini lakukan? Acungkan tangan. Berjalan. Yang lain? Kalau ditarik oleh kuda, pedatinya bakal kemana? Tertarik. Tertarik oleh siapa? Oleh kuda. Bagus. Ada dua jawaban. Berjalan dan tertarik. Karena kuda ada talinya kan, kepada pedati, otomatis pedati menjadi tertarik dan pedati akan berjalan, berpindah tempat. Bagus. Yang kedua, pertanyaan kedua. Sekarang kudanya, tadi kan pedatinya, sekarang kudanya. Kalau kuda menarik pedati, apa yang akan terjadi pada kudanya? Acungkan tangan. Pada kudanya, ya, berjalan. Siapa yang berjalan? Kudanya. Capek tidak? Kenapa capek? Menarik gerobak. Kalau membawa beban kan pasti berat ya. Kalau berat, maka akan lelah. Nah, itulah yang terjadi pada
kuda yang sedang menarik pedati. Oke, jadi kuda menarik pedati ini menggunakan tenaga. Tenaga yang dihasilkan kuda disebut dengan gaya. Jadi gaya itu adalah sebuah, dengarkan, dorongan atau tarikan yang disebut dengan gaya. Apa itu gaya? Yang keras. Dorongan atau tarikan. Itulah gaya. Kalau kuda ini memakai gaya tidak untuk menarik pedatinya? Pakai atau tidak? Pakai, karena kudanya mengeluarkan tenaga ya. Kalau tidak mengeluarkan tenaga, mengeluarkan gaya tidak? Tidak. Nah, sekarang silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi mengenai gaya. Sebelumnya lihat dulu tayangan ini. Ada jenis-jenis gaya. Silakan dibaca. Macam gaya yang pertama adalah gaya otot. Yang kedua, silakan dibaca. Yang kedua adalah gaya pegas. Yang kedua, apa ya gambarnya kan? Dan yang ketiga, silakan dibaca. Apa gaya yang ketiga? Gaya listrik statis. Yang selanjutnya, yang keempat gaya magnet. Dan yang selanjutnya apa? Gaya gesek. Jadi ada berapa gaya yang kalian lihat di tayangan ini? 6. Oke, sekarang silakan kalian bereksperimen melakukan sebuah kegiatan dengan LKPD yang sudah dibagikan. Lakukan percobaan tersebut. Silakan mulai. Apa yang dikerjakan pada LKPD-nya? Tentang magnet. Nah, silakan baca petunjuknya. 1, 2, 3, 4 ini petunjuknya. Kemudian nanti kalian isi apa yang menjadi pernyataan yang sudah kalian lakukan kegiatan praktek. Tadi magnetnya mana? Nah, benda di sekitar dengan bahan kayu. Cari yang bahan kayu, bahan apa? Pensil. Kemudian yang kedua, naon jangan baca. Nih, baca. Plastik, apa plastik? Penggaris, boleh. Yang ketiga, bahan besi, apa yang bahan besi? Lupa. Oh, buku ini tuh. Pensil, kotak pensil, bahan besi. Nah, kemudian kalian nanti coba apakah magnet ini menempel dengan plastik, apakah menempel dengan kayu, atau menempel dengan ini besi, dengan besi. Nanti hasilnya silakan isikan di LKPD tersebut. Hak cobaan magnet mana ya? Alat dan dia magnet. Kayu. So, coba jam. Kayu ya? Nempel? Tidak. Tulis. Nah, silahkan jelaskan. Tulis dulu, gaya apa yang kalian cari tahu? Gaya. Tulis di dia jawabannya. Gaya magnet. Kemudian di sini baca. Apa yang terjadi jika magnet tersebut didekatkan dengan kayu? Nah, tadi hasil percobaan tadi silahkan dituliskan di LKPD itu. Oke? Kelompok 2. Kelompok 2 percobaan apa? Percobaannya gaya apa? Gaya otot ya? Sudah dibaca petunjuknya? Sudah. Langkah kerjanya, ambil selembar kertas, kemudian silakan remas. Apa yang akan terjadi? Tadinya kertasnya berbentuk seperti apa? Itu berbentuk seperti apa kertasnya? Persegi. Coba, kalau kita menggunakan gaya, apa yang akan terjadi dengan kertas tersebut? Petunjuknya apa? Baca, silakan baca. Ambil kertas, kemudian silakan remas, perhatikan apa yang terjadi. Oke, sok remas, silakan remas. Diremas. Nah, pakai tenaga tidak? Pakai. Terus sekarang lihat kertasnya. Menjadi apa? Berubah tidak bentuknya? Nah, silahkan tulis di LKPD-nya.
Setelah kertas diremas, hasilnya kertasnya bagaimana? Bentuknya tetap sama atau berubah bentuk? Tetap kertas. Hanya bentuknya saja yang berubah. Oke, silakan ditulis. Kelompok 3. Kegiatan apa yang pertama? Gaya apa? Nah, gravitasi. Silakan ganti. Langkah kegiatannya silakan dibaca, kemudian nanti dipraktikan ya. Oke, satu lagi itu apa? LKPD-nya tentang apa? Gaya apa kelereng? Kalau memanfaatkan kelereng. Kalau di kelereng bergelinding, gaya apa? Gaya gesek. Silakan lakukan percobaan. Ada langkah kerjanya ya? Nah, silakan dibaca kemudian lakukan. Gelindingkan kelereng yang sudah disiapkan di halaman persamaan dan berkontur Tanah. Sekarang gelindingkan kelereng yang berkontur di dasaran tanah. Yuk keluar, cari tanah, gelindingkan. Apa yang terjadi? Ada berapa kelerengnya tadi ya? 3, mana? Bawa semuanya. Bawa semuanya. Nah, cepat apa lambat? Coba satu lagi, semuanya. Sama juga. Sama juga. Oke, sekarang lihat lagi ke LKPD-nya. Yuk, pertanyaan yang nomor 1 apa? Baca dulu tabelnya. Gaya apa yang terjadi pada kegiatan yang telah dilakukan? Tulis dulu gaya apa tadi? So, tulis. Iya, terus? Apa yang terjadi dengan kelereng ketika digilingkan di lapang dengan kontur tanah? Tadi apa yang terjadi kelerengnya? Lambat, sok tuliskan. Kelereng yang tadi digelindingkan berjalan gitu, tulis. Magnet udah magnet? Oke, percobaannya sudah semuanya. Hei, barang udah meja belum? Iya, Pak. Angkat dan dorong kursi sudah. Apa yang terjadi? Sudah dituliskan jawabannya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Yang sudah boleh kumpulkan. Kesimpulan dari AR. Iya, terima kasih. Kelompok 2 sudah? Satu lagi. Kesimpulannya? Oke. Percobaan yang kedua sudah ya? Amati yang terjadi pada kelereng tersebut di permukaan keramik. Sekarang sudah. Berbeda dengan di tanah? Beda. Apa perbedaannya kalau di tanah dengan di keramik? Kalau di tanah lambat. Terus? Agak cepat. Sok tulis. Kesimpulan hasil kalian tadi melakukan kegiatan penelitian. Jadi, sok tulis. Jadi, di sini apa? Apa yang terjadi dengan kertas? Jadi, gaya otot dapat yang pertama apa tadi? Jadi barang yang di gaya otot itu dapat menjadikan barang menjadi berpindah tempat. Terus itu kesimpulan hasil dari apa yang telah kita lakukan. Kenapa batu dan penghapus berbeda, cepat dan lambat? Berarti berat mana? Berat batu. Dituliskan di situ. Kenapa batu turunnya lebih cepat? Karena bebannya. Kalau penghapus bagaimana? Tanah itu menjadikan kelereng jadi lambat. Berarti kayak gesekan berat. Karena ya tanah kan kalau di lantai cepat, tidak ada yang menghalangi juga lantai permukaannya lembut. Kalau di tanah permukaannya kan kasar. Ini yang sudah dikumpulkan kelompok 1. Sekarang kelompok 1 presentasikan hasilnya. Ya. Apa yang terjadi dengan magnet ketika didekatkan dengan objek yang terbuat dari plastik tidak akan menempel karena magnet tidak mempunyai daya magnet. Apa yang terjadi dengan magnet ketika didekatkan dengan objek yang terbuat dari besi? Magnet akan
Kesimpulan dari apa yang telah dilakukan dengan kegiatan yang telah dilakukan, jadi adanya perubahan bentuk karena adanya gaya dorong, karena adanya gaya dorong menjadi gaya akar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Apa yang terjadi dengan gaya ketika dilakukan dengan kostum karena Terdengar tidak yang lain? Tidak, yang keras biar. kesimpulan dari apa yang telah dilakukan dari kegiatan yang telah dilakukan lebih lambat kalau lebih lebih cepat. Tepuk tangan buat kelompok 3. Biar. Mana hasilnya? Satu lagi. Gaya apa yang dihasilkan? Silakan bacakan semua. Kelompok 3 adalah siswa Abil pertanyaan dari penelitian. Gaya apa yang terjadi pada kegiatan yang telah dilakukan? Gaya gravitasi. Kesimpulan dari apa yang telah dilakukan dari kegiatan yang telah dilakukan. Kesimpulan gaya gravitasi. Tepuk tangan buat kelompok 3 lagi. Nah, yang 2 gaya. Oke, sekarang silakan kalian lihat di tayangan supaya lebih cepat. Tadi kan sudah dipelajari ya di apa bahan ajar. Ada berapa jenis gaya tadi? 6. Ini gaya keberapa nih? Gaya ke? Gaya apa? 5. Gaya gesek. Boleh. Ini gaya keberapa? 1 tadi. Gaya apa? Gaya otot. Gaya otot, gaya gesek bisa. Gaya apa lagi ada tidak? Gaya gravitasi ada tidak? Gaya gravitasi? Tidak. Jadi ada 2 gaya ya. Gaya otot dan gaya gesek. Nah, lihat pertanyaannya. Silahkan baca. Coba, yang bisa jawab. Kenapa mobilnya dapat bergerak? Bila? Karena didorong. Oleh siapa? Oleh orangnya ya. Berarti orangnya mengeluarkan apa? Tenaga. Tenaga tersebut dipakai mendorong mobil, maka disebut gaya otot. Bagus. Sekarang kita lihat yang kedua. Kenapa lampunya bergerak? Cung. Yang lain. Oke, cung. Cung, lihat. Karena ada gaya listrik. Jadi listrik dapat menjadikan lampu menjadi menyala. Kemudian, nah, lihat gambarnya, baca pertanyaannya. Kenapa jarum menempel kepada batang magnet yang lain? Salsa. Karena terbuat dari apanya yang terbuat dari besi? Jarumnya. Pak, tadi percobaannya KPD-nya apa? Magnet ya? Kalau di kayu nempel tidak? Tidak. Kalau di plastik nempel tidak? Berarti magnet hanya menempel pada yang memiliki permukaannya besi saja. Bagus. Kemudian, nah, ini Nacitanya. Nacita. Gambarnya buah apel jatuh. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan buah itu jatuh dari pohon? Kenapa buah jatuh? Cung. Gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Yang namanya gravitasi itu gaya tarik bumi. Jadi semua barang yang melayang di udara itu pasti akan jatuh ke bumi. Contohnya tadi Nacita melempar batu, kembali lagi ke tanah kan? Tidak mungkin nyangkut di atas. Nah, pesawat di atas, waktunya jatuh, kemana jatuhnya? Apa yang menyebabkan kursi ini jadi dapat dipindahkan? Lihat kursinya. Lihat kursinya. Kursinya ada apanya? Ada rodanya. Kalau roda dengan apa? Keramik, jadinya gaya apa? Gaya gesek. Kenapa jadi mudah dipindahkan? Karena ada rodanya. Jadi gaya geseknya tidak terlalu berat. Kita bahas lagi pembelajaran kita
pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Suku ya. Kita menyanyikan satu nusa satu bangsa. Artinya apa? Kita harus bersatu di dalam perbedaan. Suku apa saja yang kalian tahu? Cung. Suku apa saja yang kalian tahu? Suku Jawa, Osing, Pawean, Naga, Nias, Papua. Oke, hebat ya. Kemudian setelah suku kita tadi mengerjakan apa? Kata sulit ya. Kata sulit mencarinya dengan menggunakan apa kalau kata sulit? Kamus apa? Kamus besar bahasa Indonesia. Kemudian setelah kamus terus kita belajar apa tadi? Gaya ya. Jenis-jenis gaya. Gaya itu ada berapa jenis tadi? 6. Tadi gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik statis, gaya gesek, dan gaya magnet. Itu dah. Nah, kalau di kehidupan kalian sehari-hari gaya itu digunakan untuk apa saja? Apa Jang? Mengangkat kursi, memakai tenaganya. Nah, sebut dengan gaya apa Jang? Gaya otot. Apalagi penggunaan gaya di kehidupan kita sehari-hari? Istrika baju, ranking hiji. Yang lain, gaya gesek sudah, gaya apa tadi? Gaya listrik. Gaya listrik apa? Menyalakan lampu, lampunya jadi menyala. Gaya gravitasi. Nah, kita ke sawah atau ke kebun melihat buah mangga yang jatuh dari pohon. Bisa. Atau kita melempar buahnya supaya jatuh, si batunya kemana? Bawah lagi, turun lagi. Itu salah satu contoh gaya gravitasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya amanat yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Jadi, manfaatkan gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah ilmu untuk kita dapat memanfaatkan apa yang ada di dalam lingkungan kita. Jadi, berlakulah bijak, berlakulah pintar dalam sebuah kegiatan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan kesehatan yang kita ada sekarang. Mudah-mudahan kita semua juga diberi kesehatan. Amin. Ya baiklah, itu amanat yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Nah sekarang ada tes evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan. Bapak berikan. Jadi setelah tadi bekerja kelompok, sekarang kembali lagi mengikuti dulu ya. Iya. Gaya apa saja? Kita kumpulkan. Kumpulkan yang sudah kumpulkan. Kita lanjut yang Bapak berikan untuk kalian. Silakan cari sebuah informasi baru yang kalian dapatkan dari bacaan Seni Gerabah di Indonesia. Bisa dipahami dengan pembelajaran kali ini? Paham? Siap.